Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat zuhur, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan pahala yang banyak kepada kita yang tetap istiqamah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung pembahasan kita. Kita sedang membahas tentang fadilah amalan-amalan di dalam Ramadan. Di pertemuan kita yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang sedikit sejarah tentang turunnya kewajiban puasa sampai menjadi puasa yang seperti kita lakukan hari ini. Kemudian kita sudah bahas fadilah orang-orang yang bersahur. Orang yang bersahur mendapatkan rahmat dari Allah, juga didoakan oleh para malaikat. Orang yang bersahur mendapatkan keberkahan dari Allah di dalam menjalankan puasanya. Dan juga orang-orang yang bersahur mendapatkan salah satu waktu istijabah doa, karena Allah menerima doa orang-orang yang berdoa di sepertiga malam terakhir sampai datangnya waktu sahur. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan bahas tentang fadilah ketika berbuka puasa. Berbuka puasa ini salah satu rahmat. Artinya sesuatu yang kita impi-impikan, tetapi di balik itu Allah juga memberi rahmatnya. Dan ini adalah kemuliaan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan waktu berbuka berdasarkan surah Al-Baqarah 187. Kata Allah, summa atimus siyama ila al-lail, sempurnakanlah puasamu sampai datangnya malam. Kalimat lail di dalam syariat yaitu terbenamnya matahari. Maka waktu berbuka itu adalah ketika sudah terbenam matahari. Dan hari ini kita mendapatkan bantuan dengan petunjuk imsakiyah. Dalam hadis riwayat Umar bin Khattab, hadis Bukhari Muslim, Rasulullah pernah berkata, iza aqbala al-lail wa adbara an-nahar, kalau malam telah datang dan siang telah pergi, wa ghabat asy-syam, matahari telah terbenam, faqad aftara as-shaim, maka orang yang berpuasa telah datang waktunya untuk berbuka. Jadi Allah mengatur keadaan ini. Allah sebenarnya ingin memberitahu bahawa yang kita tahan di dunia
13 jam dari mulai subuh itu akan berakhir. Jadi tidak selamanya ujian Allah diberikan kepada hamba tanpa ujungnya. Allah ingin memberi isyarat, kita pun begitu, bahwa kita menahan diri di atas dunia sampai umur kita tua. Kita berjuang untuk tidak melakukan maksiat, dan di balik itu kita terus menambah ketaatan, dan kita lelah. Jangan fikir tidak akan berujung, pasti berujung, dan ujungnya adalah ketika kematian kita datang. Di saat itu maka kita dicukupkan Allah perjuangan itu, lalu ambil hasilnya. Begitulah gambaran Ramadan. Jadi Allah ingin mengatakan, sebagaimana engkau menahan diri dalam kelelahanmu dalam Ramadan, apalagi Masya Allah terik matahari luar biasa ya. BMKG memperkirakan 2 minggu ini kita akan mengalami puncaknya panas ya. Namun kita diajak untuk faham, sebagaimana datang waktu berbuka, begitulah datangnya waktu kita berbuka di atas kelelahan kita di atas dunia, yaitu dengan datangnya sakaratul maut. Maka jemaah melakukan Allah SWT, diperlukan kesabaran untuk menghadapi ini, sebagaimana kita dituntut sabar dalam menjalani kehidupan. Dan jangan lupa, sebelum kita lanjut, ada satu nasihat Nabi ketika matahari sedang terlalu panas. Nabi mengatakan bahawa itu bahagian dari mendidihnya Jahannam. Inna syiddatal har min fayhi Jahannam. Ketika panas luar biasa, itu tanda Jahannam sedang mendidih. Lalu orang-orang sebaiknya, kata Nabi dalam hadis yang berbeda, ketika dia sedang dibakar oleh matahari, maka berdoalah, Allahumma ajirna minan nar, atau Allahumma ajirni minan nar. Ini bunyi hadis. Atau kama qala, kalau kita ucapkan itu, ya Allah, hindarkan aku dari api neraka. Lalu waqadatin nar, maka nerakalah yang kemudian menyahut doa kita dengan mengatakan, ya Allah, Allahumma ajirhu minni, ya Allah, jauhkan orang ini dariku. Jadi neraka menyambut doa kita dengan meminta kepada Allah, ya Allah, orang ini telah meminta agar dia menjauh dariku, maka jauhkanlah orang ini dariku. Allah tak perlu jawab doa kita. Kalau Allah mengabulkan doa neraka saja, sudah cukup bagi kita untuk terhindar dari api neraka. Dan itu dikuatkan oleh hadis Nabi, as-siyamu junnah. Ramadan itu atau puasa itu adalah junnah, perisai. Perisai dari apa? Perisai dari api neraka. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, oleh karena itu berbahagialah menjadi seorang mukmin, disuruh puasa, dikali lipatkan pahala, dijadikan sebagai perisai, sehingga dia nanti bertemu Allah dalam keadaan aman, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, dan juga tidak bersedih di atas semua balasan Allah Subhanahu wa taala. Baik, salah satu cinta Allah adalah menyediakan berbuka, waktu berbuka untuk kita. Apa saja keutamaannya? Yang pertama, orang-orang yang berbuka puasa adalah orang-orang yang telah mengikuti sunnah Nabi-Nya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Atiyah, dakhaltu ana wa Masruq ala Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kata Abi Atiyah, aku pernah bersama Masruq menemui Aisyah radhiyallahu anha.
Faqala laha Masruq, lalu Masruq berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, rajulani min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kilahuma la ya'lu 'anil khair, dua orang itu adalah orang-orang yang selalu mengejar kebaikan. Artinya mereka orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, mereka berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Ahaduhuma ya'jalul maghrib wal iftar, salah satu di antara mereka, wahai Aisyah, itu ada yang model buka puasanya, dia solat maghrib dulu baru berbuka. Jadi dia solat maghrib dulu, habis solat maghrib baru berbuka puasa. Wal akhar, dan orang yang kedua, yuakhir al maghrib wal iftar, orang yang kedua dia buka puasa dulu baru solat maghrib. Jadi mau dilaporkan bahwa ada dua orang yang berbeda cara menyikapi waktu berbuka. Yang satu solat maghrib dulu, berbuka habis maghrib. Yang satu berbuka dulu baru solat maghrib. Maksudnya yang mau ditanya, di antara kedua sahabat Nabi ini mempraktekkan dua hal yang berbeda, mana yang paling dekat dengan amalan Nabi? Kira-kira begitulah yang ingin ditanyakan. Faqalat, Aisyah menjawab, ma yu'ajjil al-maghrib wal iftar, siapa yang menunda maghrib dan dia berbuka lebih dahulu. Maksudnya Aisyah nanya, yang kamu maksud tadi siapa sahabat yang buka puasa dulu baru salat maghrib? Qala, lalu Masruq menjawab, Abdullah bin Mas'ud. Yang ku maksud adalah Abdullah bin Mas'ud, dia yang buka puasa dulu baru salat. Faqalat, lalu Aisyah menjawab, hakaza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna', begitulah Rasulullah melakukannya. Maksudnya Rasulullah melakukan apa yang diamalkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Maka sunnahnya buka puasa dulu baru salat. Seandainya tidak ada hadis ini, Bapak pilih yang mana? Saya rasa orang tidak perlu hadis. Kalau disuruh pilih, kamu buka puasa dulu atau salat dulu? Orang tidak ada hadisnya misal, atau belum dengar hadisnya. Saya yakin naluri sekarang pasti buka puasa dulu. Pasti orang mengatakan, oh han long haik tu ni, apalagi sampai salat maghrib dulu baru buka puasa, oh han long nyan han mati ku han, katanya ya. Tapi ternyata Nabi mengajarkan begitu, buka puasa dulu baru salat. Sekarang ini ada kelompok ketiga, apa? Buka puasa dulu tak solat-solat. Nah, itulah kelompok-kelompok yang bukber bersama. Habis buka puasa tak solat-solat, orang pulang sudah selesai solat maghrib, orang balik lagi mau isya, ijih mentang bukber, kan bukber pumo nantinya. Itu kan bodoh-bodohan ceritanya. Buka bareng tapi tak solat. Kalau ditanya orang, apa hukumnya orang puasa tapi tak salat? Puasanya sah, tapi dia tak dapat pahala apapun. Puasanya sah, tapi dia tak akan dapat pahala apapun dari Ramadannya. Ya. Itu sama persis orang-orang yang kerja tapi tak ada gajinya. Itulah kebodohan yang dibina oleh anak-anak muda yang bukber tapi kemudian tak salat. Mana dalilnya?
Rasulullah mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amal bihi, barang siapa yang di dalam Ramadan dia tak juga meninggalkan perkataan yang buruk dan juga tidak meninggalkan amal yang buruk, iaitu puasa-puasa, amal buruk lanjut, termasuklah amal buruk meninggalkan salat. Apa kata Rasulullah? Falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu, maka tidak perlu dia menahan makan dan minumnya. Maksudnya tak ada manfaat puasanya, tak ada manfaat dia menahan makan dan minumnya. Inilah salah satu tipu daya syaitan bagi orang yang puasa tapi lupa seharusnya puasa itu bisa menjadi pembelaannya di hari kiamat, tapi kemudian dia tak dapatkan apapun. Nah, jadi jemaah makan Allah, orang-orang yang berbuka puasa dia telah mentaati gaya nabinya berpuasa, dan itu menunjukkan kita akan bersama Nabi SAW. Lalu kemudian ditambah dengan rasa cinta Allah berdasarkan hadis riwayat Tirmizi tadi, hadis riwayat Muslim yang Aisyah tadi. Dalam hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, qala Allah azza wa jalla, Allah berkata, ini hadis qudsi, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitran, hamba yang paling kucintai adalah hamba yang mempercepat berbuka puasa. Maksudnya ketika sudah datang buka puasa, waktu berbuka dia segera berbuka. Bahasa Allah, itulah salah satu hamba yang paling kucintai. Jadi sebenarnya buka puasa itu naluri kita, memang ingin berbuka dan kita memang sudah nunggu. Bahkan ada yang belum sahur sudah nunggu berbuka. Bahkan pertanyaan istri sebelum tidur itu, apa yang akan dibuat waktu berbuka? Istri jarang nanya, makan sahur besok mau dibuatin apa bang? Jarang, karena tinggal panas-panasin yang sudah ada. Ada yang sudah 15 hari masih ada rendang dari Megang, jadi posisi aman, terkendali. Tapi yang biasa ditanya apa? Besok buka puasa mau dibuatin apa? Naluri ini terus muncul setiap malam. Kita mau tidur, puasa belum, sudah mikir buka puasa. Tapi Masya Allah, sesuatu yang kita inginkan ternyata malah dikuatkan Allah, segerakan berbuka dan aku mencintaimu. Kan luar biasa kasih sayang Allah. Sesuatu yang kita memang itu kita inginkan, tapi malah menjadi penyebab cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beragama itu bukan karena naluri, beragama itu karena petunjuk Allah dan Nabi. Kita yang hari ini berbuka puasa karena desakan ingin berbuka, maka rubahlah niat berbuka puasa dengan cepat karena Allah dan Nabi menyuruh berbuka dengan cepat. Tidak ada sesuatu yang perlu kita pamerkan ketika kita merasa lebih hebat daripada Nabi dengan menunda berbuka puasa. Bahkan ada satu hadis, hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah, ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi Nabi membawa pasukan 10.000 pasukan dari Madinah menuju ke Makkah. Lalu kemudian kan perjalanan mereka Bapak Ibu itu dengan kuda, unta, ada yang berjalan kaki. Bayangkan berjalan di padang Sahara, di tanah yang gersang, panasnya luar biasa, tapi mereka tetap taat pada Nabi untuk menaklukkan kota Makkah atau Fatuhu Makkah. 10.000 Pak.
sahabat dibawa oleh Nabi mempersiapkan kalau penduduk Makkah melawan. Jadi Nabi ingin merebut kembali tanah airnya. Apa yang terjadi? Ini terjadi dalam bulan Ramadan. Kita belum apa-apa. Mereka berperang, mempersiapkan perang, karena Ramadan tidak dilarang berperang. Yang dilarang berperang di bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu larang perang. Kalau Ramadan tidak. Perang Badar dalam Ramadan. Jadi di tengah perjalanan sudah lewat waktu zuhur, mendekati waktu asar, salah seorang melapor ke Nabi. Ini hadisnya lumayan panjang. Melapor ke Nabi, ya Rasulullah, ada sebahagian sahabat sudah tak mampu lagi, yashukku alaihim, mereka kesulitan untuk berjalan ya Rasulullah. Maksudnya haili, sudah tak sanggup lagi ya Rasulullah, dan mereka menunggumu ya Rasulullah. Kalau engkau berbuka, mereka berbuka. Begitu laporan kepada Nabi. Sahabat nunggu, tapi tidak berani buka kalau Nabi tidak buka. Setelah solat asar, jadi Nabi berhenti di Qura' Al-Ghamim. Ada satu daerah namanya Qura' Al-Ghamim. Lalu Nabi solat asar bersama sahabat. Habis solat asar, Nabi mengatakan kepada seorang, ambillah segelas air, sediakan segelas air. Lalu Nabi meminum air tersebut, menandakan beliau berbuka puasa. Itu habis asar. Tapi tidak ada yang berani mengatakan, ya Rasulullah, tinggal sedikit lagi hampir maghrib, kan tanggung kali. Tidak ada yang berani, karena keputusan berada di tangan Nabi. Akhirnya Nabi buka puasa. Setelah melihat Nabi buka puasa, setengah sahabat berbuka puasa. Tapi kemudian ada sebahagian melanjutkan puasanya. Jadi sebahagian tak mau buka. Dilaporkan lagi ke Nabi, ya Rasulullah, sebahagian mereka menyambung puasa, mereka tak mau buka puasa. Setelah melihat engkau berbuka, mereka tak mau buka. Apa jawaban Nabi? Di ujung hadis Nabi mengatakan, ulaikal usad, itulah yang tak buka puasa, itulah orang-orang yang bermaksiat. Begitu kata Nabi. Jadi kalau begitu, apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Kita ini melakukan ibadah petunjuknya Allah dan Nabi. Ketika Nabi suruh berbuka puasa, maka itu adalah perintah Allah, karena Nabi tak akan berbuat kecuali dengan wahyu dari Allah. Orang yang merasa lebih hebat daripada Nabi, lalu dia sambung puasanya, padahal Nabi sudah memberi petunjuk, buka puasa, tapi mereka tak buka, itu ternyata memancing kemarahan Nabi. Nabi marah. Nabi mengatakan, yang hana buka puasa nyan maksiat, dosa. Aneh kan Pak? Orang sambung puasa tapi karena melawan Nabi, di situ duduk permasalahannya. Maka jangan merasa berbuat baik kalau seandainya kita melawan Nabi SAW. Nah, ini hadis ini juga menjadi petunjuk dalam fiqh, dibolehkan orang-orang yang safar untuk berbuka puasa kalau sudah mengalami masyaqqah, mengalami kesulitan yang dahsyat. Orang yang safar, ini Bapak Ibu nanti ada yang pulang ke kampung, ke Medan, mungkin pulang tanggal 6 tu dah mulai pulang itu. Tanggal 6 tu sudah kabar gembira. Saya lihat sudah titik-titik merah sampai tanggal berapa itu Pak? Tanggal 14 kalau saya tidak salah itu. Itu bahagianya hati ketika melihat kalender di tanggal 6 sampai sekian. Itu banyak yang pulang. Nah, perlu diberi informasi sedikit. Orang yang safar itu ada dua cara berbuka puasa. Yang pertama, dia boleh tak puasa sama sekali, walaupun sehat-sehat saja. Yang kedua, berbuka puasa di tengah perjalanannya. Nah, ini disebutkan dalam fikih. Kalau mau tidak puasa sama sekali, itu ada syaratnya. Yang pertama, safar itu harus as-safar at-tawil, yaitu safar yang panjang. Berapa ukuran panjang? Yaitu merencanakan perjalanan yang jaraknya melebihi
4 burud, 2 marhalah, 16 farsah, iaitu 89 atau 90 kilometer. Jadi itu syarat pertama, safarnya harus safar panjang. Jadi itu dihitung dengan jarak satuan kilometer di bumi, bukan jarak di kilometer Honda kita, Pak, motor kita. Karena kalau hitung jarak di motor kita, kita keliling Pasar Impres 25 kali sudah sampai 90 km itu. Nah, kita keliling waduk aja 250 kali dalam sehari sudah sampai. Akhirnya buka puasa di ujung waduk. Ya, itu tidak boleh. Kilometernya kilometer satuan jarak di bumi. 89 atau 90 km. Dan itu direncanakan, bukan yang sudah ditempuh. Karena orang paling banyak salah menentukan sikap tentang salat qasar, salat jamak. Itu sebenarnya banyak yang masih ragu-ragu, bimbang, salah faham bagaimana cara menentukan. Jarak yang dimaksud bukan jarak yang sudah ditempuh, tetapi yang diniatkan. Mau ke mana ni? Ke Banda Aceh. Ke Banda Aceh berarti sudah melebihi 90 kilo. Ke Banda Aceh berapa, Bapak? 290. Ya, sekitaran itulah, Pak. Ya. Ke Medan lebih lagi. Itu niatnya melakukan safar panjang. Nah, itu syarat pertama, belum selesai. Ya, jadi jangan langsung begitu dibilang, oh begitu ya Ustaz, berarti boleh tak puasa. Nah, langsung tak puasa, belum Pak, belum. Makanya jangan pulang dulu, duduk dulu. Ya. Ya. Ini ada yang kadang-kadang ikut pengajian, sedang dibicarakan tentang ilmu, tapi baca Quran di belakang. Padahal semua ulama sepakat menuntut ilmu lebih hebat daripada mengamalkan amalan pribadi. Ini sedang pengajian, ada yang solat sunnah di belakang, ada yang zikir sendiri, baca Quran. Imam Syafi'i sampai berani mengeluarkan satu statement, menuntut ilmu lebih hebat daripada 1000 rakaat yang kau salat. Jadi jangan salah-salah. Ini bapak yang dengar, tahu, oh begitu caranya, oh begini, itu lebih utama daripada kita baca Quran di belakang sendiri. Karena kadang-kadang ada itu yang model begitu, tapi alhamdulillah di sini tak ada. Biasanya di masjid-masjid Vietnam banyak, di masjid-masjid Thailand banyak. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sambung. Ya. Syarat kedua, perjalanan itu tidak ada unsur-unsur maksiat. Jadi tidak ada rencana bermaksiat. Jadi betul-betul murni pulang kampung, pokoknya pekerjaan mubah, atau ke Banda Aceh, mau kunjungi anak, jemput anak. Nah, itu syarat kedua. Jadi tidak ada unsur maksiat. Maka tidak berlaku bagi mereka yang punya rencana bermaksiat. Ini pergi ke Medan, mau temui selingkuhan, lalu kemudian dia ambil keringanan tidak puasa. Itu tak boleh. Berarti ada rencana bermaksiat. Ya, apapun, mengedarkan sabu, mau melakukan transaksi riba, apa saja, itu tidak boleh ambil keringanan Allah. Karena ada satu kaedah yang disepakati, ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Keringanan Allah hanya diberikan kepada yang bukan maksiat. Yang maksiat tidak berlaku keringanan Allah. Dan jadi perjalanannya tidak ada unsur-unsur maksiat. Baik unsur maksiat itu muncul di awal perjalanan atau muncul di tengah perjalanan, maka itu bisa membatalkan keringanan ini. Tidak boleh ambil. Artinya, kalau berani dia tidak puasa, gara-gara merasa boleh tidak puasa, dia telah jatuh ke dalam dosa besar. Itu syarat kedua. Nah, syarat ketiga, ini yang banyak orang yang belum mendengar, tapi sebagian saya yakin sudah. Apa dia syarat ketiga? Kalau mau tak puasa sama sekali dalam Ramadan ketika melakukan safar, keluarlah dari rumah, dari tempat domisili kita sebelum datangnya waktu untuk wajib puasa, yaitu waktu azan subuh. Sekira-kira ketika datang waktu imsak atau waktu wajib puasa, azan subuh, kita status sudah musafir. Status sudah musafir ketika datangnya azan subuh, dan itu harus melewati tapal batas kampung kita domisili. Contoh, kalau sekarang azan subuh 5.20 lah, kita anggap 5.20. Kalau bapak mau ke Banda Aceh, mau tak puasa sama sekali, boleh keluar jam 5, Pak. Ketika azan datang, posisi kita sudah berada di Batupat. Di
Di situ kita aman, tidak berdosa, karena Allah memang memberikan keringanan kepada yang safar. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Allah mengatakan yang sakit, yang safar, silakan ganti hari yang lain. Para ulama memperjelas maksud Allah, siapapun yang ketika dia datang wajib puasanya, statusnya sudah musafir, maka dia boleh tak berpuasa di hari itu. Tapi kalau seandainya kita keluar jam 5:15, 5 menit lagi muazzan, lalu kita panaskan mobil, udah mobil kita tahun 1978, ya, panasnya luar biasa kadang-kadang, atau tak pernah panas sama sekali, sama persis dengan emosional kita. Kadang-kadang suum tak tahan, kadang-kadang lebih tak tahan. Lalu pas azan kita belum keluar dari kampung, dari kampung domisili, itu tidak boleh, itu tetap wajib puasa. Kalau seandainya orang tidak keluar dari waktu sahurnya, tidak keluar sebelum sahurnya, sebelum azan itu, dia merencanakan ke Medan, tapi keluarnya setelah solat subuh, itu wajib puasa. Karena ketika datangnya wajib puasa, dia masih mukim, belum musafir, wajib puasa. Nah, kategori orang seperti ini masuk kategori kedua, baru boleh berbuka puasa kalau di jalan mengalami masyaqqah syadidah, kesulitan yang luar biasa, sekira-kira dia memang membahayakan dirinya. Jadi di jalan itu udah nak nampak lagi jalan, Pak, udah berkunang-kunang, ya, penjual es dawet dikira razia. Hai kan tama bajai polisi razia dengan kain es dawet bersama-sama hijau fosfor itu kan, dari jauh ke razia itu karena sudah memang sekali, ya, mobil masuk jurang sekali, naik lagi, masuk jurang lagi, naik lagi, itu sudah tak mampu lagi, Pak. Betul-betul sudah berbahaya bagi dirinya dan bagi orang yang dibawanya. Di saat itulah dia baru boleh berbuka puasa. Tapi kalau naiknya naik Arfan, Pajero, lalu kemudian di dalamnya AC Masya Allah, lebih dingin dari kulkas 2 pintu yang kita miliki, lalu kemudian kita dibelai-belai oleh istri di samping, sabar ya bang, sedikit lagi ya bang, katanya. Nah, amannya hidup dalam mobil tu, tak ada kesulitan, tak boleh buka, tak boleh buka. Jadi gimana? Udah pucat bibir, ya pucat kan belum tentu bermasalah. Ada orang memang bibirnya pucat, di antara bapak aja ada yang pucat-pucat ini banyak. Jadi itu kalau tidak keluar sebelum azan subuh dan melewati kampung, tidak boleh, tetap wajib puasa. Ditambah syarat keempat oleh mazhab Syafi'i. Ditambah, Pak, cuba baca Fiqh Islami wa Adilatuh. Syarat keempat, semua syarat di atas tadi tidak berlaku bagi mereka yang memang hari-harinya melakukan perjalanan sebagai profesinya. Ditulis tu dalam Fiqh Islami wa Adilatuh. Contohnya kasaiqi as-sayyarat, seperti supir-supir mobil. Itu tidak berlaku, tidak berlaku, karena supir mobil kalau diberlakukan itu, Pak, itibit sebelum subuh titiuro kan, Pak, titiuro itu ya, tiap-tiap hari dia keluar sebelum subuh itu, Pak. Supir Kurnia, supir Pelangi itu sebelum subuh, ayo cepat berangkat supaya kita tidak puasa, cepat, begitu akibatnya. Nah, maka tak berlaku bagi mereka yang profesinya memang pekerjaannya keluar menyupiri kenderaan. Itu dikuatkan dalam mazhab Syafi'i, itu tidak berlaku. Maka seluruh supir wajib puasa, wajib puasa. Sayangnya supir hari ini yang paling keren, paling pede untuk masuk neraka. Rata-rata, tak semua, rata-rata, tapi rata-ratanya hampir 99,99%. Hanai puasa, salat tak ada, puasa tak ada. Yang warna merah itu alhamdulillah masih ada sikit, Pak. Mungkin karena peraturan dari pusatnya itu. Rata-rata yang lain salat tak ada, penumpang suruh turun salat, dia dalam mobil tak salat. Lalu dalam mobil selama puasa sudah siap, Pak, itu minuman, roti, sudah siap itu. Memang luar biasa para supir ni. Entah ada perkumpulan yang akan membela mereka untuk menemui Allah di akhirat, ya, supaya ada hak istimewa, ya. Jadi ini bahaya. Nah, ini yang perlu dipahami
berbuka puasa bagi orang yang melakukannya karena Nabi, dia telah mengikuti gaya nabinya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi perlu kita fahami sedikit, boleh tak puasa dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan. Nah, Allah sebutkan dua orang dalam ayat itu, maridhan atau ala safarin, yang sakit dan yang safar. Sakit juga boleh nak puasa, tapi syaratnya juga sakit yang sifatnya berbahaya, berdasarkan petunjuk doktor, bukan berdasarkan petunjuk tetangga. Kecuali tetangga kita doktor. Kalau doktor bilang bapak nggak boleh puasa, kalau bapak puasa ini bapak nanti bahaya, ini jantung bisa berhenti, paru-paru bapak bisa macet, ini ginjal nanti kena nih kalau bapak puasa. Kalau doktor yang mengatakannya, maka fas'alu ahla zikri, tanyalah kepada yang ahli, taatlah kepadanya. Tapi syaratnya orang ahli yang mengatakan, Pak, itu orang sakit itu boleh nak puasa, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Atau boleh tak puasa kalau doktor mengatakan bapak boleh puasa tapi nanti nak sembuh-sembuh ni. Kalau bapak puasa ni nak sembuh-sembuh penyakit ni, kerana penyakit ni perlu minum obat teratur, itu juga boleh menyebabkan orang sakit tak puasa. Jadi berlaku pada model-model sakit-sakit berat, ya, cuci darah, tipes, yang sifatnya memang kalau puasa berbahaya. Tapi kalau model ketombe, ya, ada kutu di rambut, lalu membelek-belek mata, kemudian hidung mampet, tenggorokan kering, itu wajib puasa. Cukup sediakan adem sari ketika berbuka. Tak boleh. Kenapa bapak nak puasa? Saya ada kurap, Ustaz. Kurap nak puasa, Pak? Itu tak boleh. Tetap wajib puasa. Ini jangan sedikit sakit tak puasa, sedikit sakit tak puasa, haram hukumnya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu. Kemudian, apa kelebihan orang berbuka puasa? Orang yang berbuka puasa dijamin oleh Nabi mendapatkan kebaikan. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, la tazalu ummati bi khair, kata Rasulullah, umatku selalu mendapatkan kebaikan, ma akharu ma ajjalu al-fitr wa akharu as-sahur, selama dia mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi mempercepat berbuka itu datang kebaikan, ya tentu berbentuk kasih sayang Allah. Memang kita tak bisa gambarkan kebaikan, tapi sudah kita rasakan dan kita tak tahu sebenarnya sudah kita jalani. Jadi percepat berbuka, asal sudah waktu berbuka. Kalau dalam mobil kita sedang menuju ke rumah, lalu kemudian datang azan, jangan tunggu sampai di rumah. Ni ke rumah tinggal 10 menit lagi, jangan tunggu sampai di rumah. Kalau bapak pergi jalan membeli makanan, misal bapak beli apalah, misalnya jus apa, misal bapak beli rupanya macet di simpang Selat Malaka, sambil pulang macet, azan, sedang macet azan, sedangkan ke rumah kita belum tahu nih, bisa 5 menit, bisa 10 menit karena macet luar biasa. Apa yang harus lakukan? Segera berbuka. Jadi ya bukalah di jalan itu. Kalau model bungkusan dengan plastik, tinggal digigit di ujung plastik, langsung berbuka di situ, jangan tunggu sampai ke rumah. Dalam mobil juga begitu, apa yang bisa makan. Kalau tak ada air cuci ini mobil, kan ada air kaca mobil depan tu kan ada tu yang ada takat dajunya baju kajir. Paling masuk rumah sakit 2 hari kan aman. Berarti itu biasa, itu kehidupan dunia memang begitu. Kadang-kadang kita dihinggapi dengan kebodohan-kebodohan, kan, itu biasa. Sudah. Jadi disuruh segerakan untuk berbuka puasa dan kita mendapatkan kebaikan. Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan melalui hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, salasun min akhlaqin nubuwah, hadis riwayat Tabrani, ya, dan sanadnya baik. Kata Rasulullah, ada 3 akhlak Nabi. Akhlak para Nabi itu ada 3 perkara, artinya termasuk 3 perkara ini. Yang pertama, ta'jil al-iftar. Para Nabi itu segera berbuka puasa, kalau sudah waktunya dia menyegerakan berbuka. Yang kedua, wa ta'khir as-sahur. Nabi memperlambat sahur.
Yang ketiga, wa wad'ul yamin 'ala shimal fi shalah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat. Ini di antara hadis yang menyebutkan tentang 3 perkara yang menjadi akhlak Nabi. Disebutkan salah satunya adalah para Nabi kalau berbuka, kalau sudah waktunya, mereka menyegerakan berbuka. Nah, ini yang dimaksud dengan menyegerakan berbuka. Kemudian ketika berbuka, tambahilah kasih sayang Allah dengan mengikuti cara berbuka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara berbuka Nabi? Hadis dari Anas bin Malik menyebutkan Rasulullah itu selalu berbuka yuftiru birutabat. Nabi itu selalu berbuka dengan kurma. Fa illam takun rutabat, kalau tidak ada kurma rutab, fatamarat, baru Nabi buka dengan tamar. Jadi rutab itu kurma yang agak basah, sudah masak basah, itu rutab. Sebenarnya ada jenis khusus kurma rutab. Tapi kalau tak ada tamar kurma-kurma biasa, kurma-kurma yang agak kering-kering sedikit, itu ganti rutab cara Nabi buka puasa. Kalau tak ada, baru Nabi hasawatin mimma, baru Nabi berbuka dengan air. Jadi kita ini kalau buka puasa, bukalah dengan cara Nabi buka. Makanan pertama ke mulut bukan air, tetapi kurma. Kadang-kadang ada orang yang tak bisa buka puasa dengan kurma, kebiasaannya dengan risol, Pak. Jadi langsung risol duluan masuk, ada yang begitu. Itu kalau betul-betul tidak bisa buka puasa dengan kurma, supaya bisa dapat tetap sunnah Nabi, ya masukkan kurma ke dalam risol. Jadi 3 nekap aja, Pak. Sederhana sebenarnya, sederhana sekali cara menangani hidup ini, Pak. Tak usah pikir-pikir panjang. Oh, saya Ustaz tidak bisa langsung dengan kurma, saya harus air dulu. Ya, masukkan kurma ke dalam air. Usahakan ada cinta pada Nabi ketika berbuka puasa. Nabi buka puasanya begitu. Dan saya baca di beberapa artikel di Google oleh para ahli menyatakan kenapa kurma yang Nabi lakukan. Kenapa Nabi berbuka puasa dengan kurma? Karena kurma adalah makanan yang bisa mengembalikan energi secepat mungkin, lalu mengembalikan glukosa. Jadi orang yang buka puasa dengan kurma segar, Pak. Segar. Tarawih datang, sanggup berlama-lama. Makanya kalau model-model baru 4 rakaat kemudian lalu mengatakan ke temannya di samping, "Kut trip imum," itu buka puasa dengan mie cadu itu pasti. Karena tak taat kepada Nabi, ya lemas-lemas, letoy-letoy begitu, Pak. Salat tarawih, orang udah bangun, dia rakaat kedua takbir baru bangun, Pak. Itu model-model buka puasa dengan mie cadu begitu modelnya. Lemas begitu. Coba buka puasa dengan Nabi. Setelah buka puasa dengan kurma, baru minum air. Karena tadi Nabi mengatakan Nabi baru minum air kalau tidak ada kurma. Jadi biasakan itu, kurma dulu. Ada orang mengatakan, ya Nabi wajarlah, karena itu kan memang makanan Nabi. Siapa bilang? Baca hadis. Nabi itu banyak sekali makanan modelnya, bubur dari gandum, roti macam model, buah-buahan macam model. Tapi Nabi memilih kurma. Karena kurma adalah makanan yang Allah perintahkan ke Nabi untuk buka, karena Allah tahu apa khasiat kurma. Kurma juga menjadi salah satu tumbuhan di surga. Maka yang sudah 12 hari, ini hari keberapa hari ini? Orang 12, berarti yang 11 euro yang tak pernah makan kurma, ini sudah boleh beli kurma, Pak. Belilah kurma. Kalau Bapak tak tahu tempat di mana beli kurma, ya saya pun tak tahulah. Itu serah Bapak. Kalau masalah itu masa nanya Ustaz, nampak kut-kut lah rumah beli kurma. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu cara Nabi buka puasa. Kalau kita ikut, ingat-ingat hadis Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan berada di surga bersama orang yang engkau cintai. Sederhana, Pak. Sederhana, ya. Nah, setelah makan kurma, baru kemudian membaca doa. Ya. Habis makan kurma, minum air sedikit, baru baca doa. Ini kesalahan pendidikan yang sudah bertahun. Kita salah diajarkan dari kecil, Pak. Baca doa itu aqbul fitri, setelah berbuka. Sedangkan waktu berbuka itu doa umum makan dan minum, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pas masukkan kurma itu bismillahirrahmanirrahim.
bukan Allahumma lakasumtu, bukan zahabat dhama. Bapak buka kitab, semua kitab fikih, kitab i'anatul talibin, bahkan disebutkan bahawa diperjelas doa berbuka puasa adalah aqbul fitri, setelah berbuka, bukan sebelumnya, dan bukan wada indah, dan bukan di tengahnya. Artinya bukan sedang makan baca doa, itu tidak. Habis makan baru berdoa. Kita tidak, dari kecil sudah terbiasa pegang gelas di depan bibir sambil bergetar tu, karena detik-detik terakhir tu kan kita antara hidup dan mati, lalu kita mulai membaca sambil berkata Allahumma lakasumtu, baru kita telan. Bukan tak boleh, salah tempat. Akibat salah tempat, sebulan tak pernah baca bismillah. Padahal doa makan minum tak ada yang lebih hebat, tak ada yang lebih utama kecuali bismillah. Ini tak pernah baca lagi, Pak. Kenapa? Kamu gantung Allahumma lakasumtu, salah. Jadi kapan? Habis makan kurma, minum sedikit, baru berdoa. Nah, di situ baru ucapkan. Doa ada beberapa versi. Saya tak mau mempermasalahkan doa itu karena setiap ulama punya keputusan sendiri tentang derajat hadis doa itu. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, bahkan ada yang mengatakan hadis Allahumma lakasumtu dhaif, tapi juga sebagian ulama lain mengatakan zahabat dhama pun dhaif. Sehingga kesimpulan para ulama, tidak ada doa yang derajatnya kuat ketika doa berbuka puasa. Imam Nawawi malah menyuruh menggabungkan, disuruh gabungkan Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Tunggu, ada sambungannya dalam hadis, Pak. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin zahabat dhama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Disuruh gabungkan malah. Jadi tidak usah ribut masalah itu hadis itu doa itu hadis itu dhaif itu, karena para ulama pun berselisih, Pak. Apalagi itu statusnya doa, bukan bacaan dalam solat. Sekarang kita tidak berdoa, tidak kita hafal satu pun, lalu kita bilang dengan bahasa kita sendiri, ya Allah, kau aku puasa orangnya, nerima ya Allah. Boleh tidak, Pak? Kalau itu boleh, kenapa tiba-tiba kita ribut dengan urusan doa ini bid'ah, doa itu doa, Pak, statusnya. Kalau bacaan dalam solat jangan main-main. Makanya tak mengapa, silahkan saja. Nah, kemudian satu lagi terakhir, sudah jam 2, Pak, paling lebih 1 menit atau 2 menit, kalau tidak ya paling lebih 20 menit berarti. Terakhir, Pak, setelah baca doa itu doa khusus berbuka puasa. Ada yang ditinggalkan lagi, yaitu orang-orang tidak menambah dengan doa untuk dirinya, keluarganya, dan kaum muslimin. Ini yang paling banyak ditinggalkan. Jadi habis baca zahabat dhama talatin uruq, langsung disikatnya semua apa yang ada. Padahal ada satu sunnah Nabi tertinggal, menambah doa. Doa apapun yang kita baca ketika selesai berbuka diijabah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan lis-shaim 'inda fitrihi da'watun la turad. Orang yang berbuka puasa, ketika berbuka puasa itu doanya tidak ditolak Allah. Dan itu ada beberapa hadis mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang tak mungkin saya baca lagi, tapi maknanya sama. Maka yang ditinggalkan orang hari ini adalah doa ketika sudah selesai doa buka puasa. Jangan langsung makan minum, tahan 1 menit, Pak. Minta apapun, minta. Di situ tempat mustajabah doa. Minta, tapi jangan minta yang mustahil. Yang sudah pendek tak perlu minta yang jadi tinggi, Pak. Terima saja. Yang penting gaji kita lebih tinggi daripada orang yang tinggi, itu dah aman, gitu kan? Jadi mintalah sama Allah, minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat. Minta supaya isteri tak joget-joget lagi di depan TikTok. Minta supaya isteri tidak kecanduan sinetron Korea. Minta sama anak, minta sama Allah supaya anak kita orang-orang yang saleh, jadi hafiz, minta berguna. Di situ, Pak, kenapa Allah mengabulkan doa orang yang sedang berbuka puasa? Dia yada' syahwatahu wa ta'amahu li ajli. 13 jam dia menahan dirinya, tidak dia luapkan nafsunya, tidak makan, tidak minum, hanya karena aku, kata Allah, hanya karena aku, maka semua permintaannya ku kabulkan. Kita aja punya anak yang taat menuruti semua keinginan kita, lalu meninggalkan keinginan dia sedang main bola nih, Pak. Anak kita yang lelaki sedang main bola, kok gelak main bola?
Lalu kita panggil, "Nek, sini sebentar. Ya. Tolong pergi beli sepeda listrik sebentar." Kok permintaannya kok sepeda listrik pula? Ya, maksudnya, tolong pergi ambil cangkul, atau tolong bapak sebentar, kita pegang, mau kita pindahin lemari sebentar. Misal anak tu baru bapaknya teriak, langsung berhenti, dia keluar dari lapangan bola, langsung dia mengikuti perintah bapaknya. Ternyata begitu terusan. Apa yang bapak lakukan? Tumbuh rasa sayang luar biasa. Bapak akan bilang di mana-mana, "Anak lungnya, Masya Allah, anakku itu begitu, Masya Allah. Kalau dia sedang apapun, kalau saya panggil, tidak ada bantah, tetap dia taat. Itu kemanapun bapak pasti teringat. Kemanapun bapak pergi, kemana saja, bapak akan teringat dia. Bapak pergi ke India, bapak telefon, "Nak, mau dibawa pulang Canai atau tidak?" "Kok le Canai Pak di samping." Maunya kan tawarnya yang lain-lain. Ya? Tapi Masya Allah Pak, kita tak pernah melupakan dia. Itu baru taat kepada sesama manusia. Bagaimana kita yang bibir kita sudah pucat, apalagi di Facebook siang-siang begini, paling banyak resep masakan. Dikasih nampak cara membuatnya, membuat jelly cincau katanya apa. Itu biar abah dengan abah, itu biar abah diposting sama kawan Pak, macam model makanan. Tapi kita bertahan hanya karena Allah. Maka ketika berbuka, jangan lupa minta sama Allah, Allah kabulkan segala-gala. Dan itulah yang sering kita tinggalkan ketika berbuka. Mudah-mudahan pengajian singkat ini bermanfaat. Kita sambung Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.